Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pernyataan dasar dalam C++. Nah, jadi ini sesuatu hal yang nanti menjadi inti dari pelajaran algoritma nanti, yaitu pernyataan-pernyataan dasar yang digunakan dalam bahasa pemrograman nanti adalah yang kita kenal dep C++. Sehingga ini sangat penting, sehingga Anda harus konsentrasi penuh untuk mempelajari pada bagian ini. Baik, yang pertama yaitu dengan adanya istilah blok pernyataan. Jadi nanti dalam pemrograman Anda akan selalu mendengar istilah blok pernyataan. Apa sih blok pernyataan? Blok pernyataan merupakan sekumpulan baris program yang berada di dalam kurung kurawal. Jadi tentunya di sini kurung kurawalnya adalah pasangan, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi contohnya seperti ini. X sama dengan 10, X sama dengan X plus 1, ini dalam sebuah kurung kurawal. Berarti dua baris program ini berada dalam blok pernyataan yang sama atau berada dalam satu blok pernyataan. Blok pernyataan dapat diperlakukan sebagai blok tunggal atau blok yang setingkat. Jadi ini setingkat. Jika dalam suatu blok pernyataan didefinisikan suatu pengenal atau variabel, boleh, maka pengenal tersebut hanya dikenal di blok itu saja dan blok yang ada di dalamnya. Pengenal tidak akan dikenal di blok di luar definisi dari pengenalnya. Jadi maksudnya kalau di dalam blok ini didefinisikan sebuah variabel contohnya, maka variabel itu hanya akan dikenal di sini dan di blok di dalamnya. Tidak akan dikenal di blok di luarnya. Saya berikan contohnya. Jadi ini misalkan untuk contoh pendefinisian sebuah blok dan pendefinisian sebuah variabel. Saya akan menjelaskan pada mainnya. Jadi Anda perhatikan ini adalah blok setingkatnya. Ini blok paling luar. Ini ada di blok main. Blok utamanya. Kemudian di dalam blok main ada int nilai 350. Isi nilai. Tampilkan nilai. Sehingga ini 350 ini akan tampil. Nah, setelah ini ada blok di dalam main. Ini anggap aja ini blok pertama, ini blok kedua, dan ini blok ketiga. Ini blok kedua. Di dalam blok kedua ada didefinisikan float nilai 234,34. Nah, di dalam blok kedua ini nilai tipenya float. Blok pertama nilai tipenya int. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Cout isi nilai. Maka akan ditampilkan 234.34 di sini. Kemudian di dalamnya lagi ada definisi, ini blok ketiga. Char nilai A. Char nilai sama dengan A. Cout isi nilai. Sehingga di sini akan tampilkan A. Nah, yang perlu Anda pahami seperti ini, bahwa di dalam sebuah blok itu ketika didefinisikan sebuah variabel, maka blok itu hanya dikenal pada, maka variabel itu hanya dikenal pada blok itu saja. Jika di dalamnya didefinisikan juga dengan nama sama, walaupun tipe beda, maka di dalamnya hanya akan dikenal itu saja. Jadi contoh ini, nilai di blok pertama itu tidak dikenal di blok kedua,
dan blok ketiga. Karena apa? Karena di dalamnya didefinisikan variabel yang sama namanya. Begitu juga dinilai di blok kedua tidak dikenal di blok ketiga. Dan seterusnya. Juga nilai di blok ketiga itu tidak dikenal di blok kedua, tidak dikenal di blok 1. Saya running. Nah, Anda perhatikan nilai 350, nilai 234.34, nilai sama dengan A. Ini ada di sini. Sedangkan di bawahnya ini adalah nilai pada blok kedua, sehingga ditampilkan 234.34. Di bawah sini ini nilai pada blok pertama, karena ini didefinisikan atau ditampilkan pada blok pertama. Sehingga nilainya 350. Anda perhatikan bahwa 350 itu masih dikenal di sini. Nah, karena di sini setingkat. Nah, ini adalah pendefinisian variabel dalam blok-blok. Walaupun dengan cara seperti ini sebenarnya ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ini namanya sama nilai, tapi tipenya macam-macam, beda-beda. Ini biasanya akan membingungkan programmernya. Jadi ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Ini saya menjelaskan dalam konsep pendefinisian suatu variabel dalam sebuah blok program. Nah, kalau ini saya matikan, saya tandai saja. Ini juga saya matikan, maka nilai yang ada di dalam masing-masing blok ini akan dikenal dari nilai yang didefinisikan di luar bloknya, yaitu ini. Sehingga kalau dijalankan nanti semuanya akan bernilai 350. Nah, Anda perhatikan. Nilainya 350. Kenapa 350? Karena ini definisikan sekali. Tapi kalau ada contoh misalkan seperti ini. Nah, tapi yang di luar ini tidak didefinisikan, maka tidak akan dikenali. Ini akan error. Karena nilai ini adalah belum didefinisikan. Kita coba. Nah, ini error. Ini kalau kita lihat message-nya. Anda perhatikan di sini, nilai was not declared in this scope. Jadi nilainya belum dideklarasikan pada ring ini. Karena di sini saya matikan. Ya, kalau ini sudah seperti ini, sudah didefinisikan lagi, ketika di compile and running, maka akan ditampilkan nilainya. Oke. Ini blok pernyataan. Saya lanjutkan. Pernyataan goto dan pernyataan berlabel. Jadi, pernyataan goto digunakan untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan berlabel. Pernyataan berlabel ada pernyataan yang mengandung nama label dan titik 2. Jadi, goto ini adalah untuk loncat atau menuju ke nama label, dimanapun itu berada. Bisa di atas, bisa di bawah, tergantung nama label berada. Nah, bentuk pernyataan goto dan pernyataan berlabel. Jadi misalkan goto nama label titik koma. Nah, di sini nama label titik 2. Kemudian ini baris-baris yang ada di bawah nama label. Langsung saya berikan contohnya. Include stream using namespace std int main. Sekali lagi jangan lupa Anda ketikkan contoh programnya, jangan di copy seperti saya. Saya ini menjelaskan supaya cepat, durasinya tidak panjang. Tapi kalau untuk contoh-contoh program, karena Anda baru belajar,
ini diketikkan secara manual mengikuti contoh yang sudah ada. Perhatikan, ini penggunaan goto dan nama label. Layout teks ini di awal program, ini akan ditampilkan. NL, ganti baris 2 kali. Goto akhir, ini loncat ke akhir. Ini pernyataan loncatan. Goto akhir. Akhir di mana? Di sini. Nah, sehingga baris di bawah akhir akan dikerjakan. Layout teks ini di akhir program. Layout lompat ke tengah dulu ya. Goto tengah. Jadi ini goto tengah, titik koma, akan loncat ke sini. Tengah, titik 2, ini label. Teks ini di tengah program, kalau saya tampil di layar. Goto selesai. Ini pernyataan goto selesai. Di sini. Sehingga baris di bawahnya akan dikerjakan. Selesai bro. Jadi kalau Anda perhatikan, ini nanti akan bentuk, kalau di running, dijalankan, teks ini di awal program ditampilkan, kemudian goto akhir, kemudian teks ini di akhir program, lompat ke tengah dulu, tampilkan, loncat goto tengah, teks ini di tengah program, kalau saya ditampilkan di layar, ini tampilkan, goto selesai di sini. Selesai bro akan ditampilkan. Kita running. Nah. Sehingga kalau Anda perhatikan, ini ada satu baris yang tidak ditampilkan. Karena apa? Karena keloncatan, ada perintah goto. Itu di sini. Saya nggak pernah tampil di layar. Ini tidak pernah tampil di layar. Tidak ada di sini. Kenapa nggak ada? Karena ini diloncati dengan goto. Jadi goto itu adalah loncat ke label. Tinggal labelnya namanya apa. Nah, ini adalah contohnya, Anda bisa coba. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa goto ini adalah sebuah pernyataan yang ada dalam bahasa pemrograman. Tapi pernyataan ini sebaiknya itu dihindari untuk digunakan. Jadi jangan menggunakan goto nama label. Kenapa? Karena kalau kita gunakan akan loncat dari atas ke bawah, dari bawah ke tengah, dari tengah ke akhir seperti contoh tadi, itu akan mempersulit logika program dari programmernya. Jadi walaupun ini pernyataan itu ada atau dikenali dalam bahasa pemrograman, tapi ini sebaiknya diminimalisir atau bahkan tidak digunakan. Karena bisa menggunakan cara lain. Baik, lanjut. Mencetak pada koordinat tertentu. Nah, fungsi dari ini itu adalah untuk menempatkan kursor pada koordinat tertentu. Misalkan kolom X dan baris Y. Maka kita akan menggunakan atau membuat fungsi goto XY, kolom, koma, baris. Ingat, ini koordinatnya kolom, koma, baris, bukan baris, koma, kolom. Kolom itu yang vertikal ke atas, sedangkan baris yang horizontal datar. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa dalam satu layar monitor untuk mode teks, ini satu layar monitor, itu terdiri dari 80 kolom dan 25 baris. Nah, ini untuk mode teks, bukan mode grafiknya. Mode teks itu terdiri dari 80 kolom dan 25 baris. Nah, untuk menggunakan goto XY, itu kita harus sertakan definisi fungsinya. Definisinya ini. Goto XY, int X, int Y. Nah, ini jangan diketik kalau yang ini di copy saja. Karena kalau diketik biasanya nanti akan banyak terjadi kesalahan di sini. Karena ini memang bawaannya dari C++, jadi ini di copy saja. Saya berikan contohnya.
Nah, ini nanti akan sering kita gunakan dalam contoh-contoh program. Karena program-program kita nanti akan dibuat lebih bagus sehingga menggunakan aturan tampilan di layar dengan GoToXJ. Anda perhatikan di sini, ini definisi fungsinya yang sudah saya masukkan. Ingat, ini jangan diketik tapi di-copy saja, biar tidak terjadi kesalahan. Karena kalau diketik, biasanya banyak terjadi kesalahan. Program utamanya, Seout dicetak tanpa GoToXJ. Ini cetak tanpa GoToXJ akan di baris 0, kolom 0. Atau baris 1, kolom 1. Tapi kalau dalam C++ ini barisnya adalah mulai baris 0. Kemudian GoToXJ 4,20. 4,20 Seout ini kolom keempat baris 20. Karena ini mengarahkan kursor pada kolom 4 baris 20. Kemudian GoToXJ 25,5. Berarti ini ada di kolom 25 baris 5. Saya running. Nah, Anda perhatikan ini 00. Kemudian ini baris 4. Sorry. Ini kolom 4 baris 20. Kolom 4 baris 20 ini kolom 4 baris 20, kemudian ini kolom 25 baris 5. Nah, ini sebenarnya di akhir proses, ini kalau misalkan tidak tampil dulu kita gunakan get. Get ada di Conio. Nah, di sini tuliskan get. Nah, Anda perhatikan ini dicetak pada 0, kolom 0 baris 0. Ini kolom 4 baris 20. Ini kolom 25 baris 5. Jadi ini menempatkan pada posisi tertentu. Saya berikan contoh lagi. Ini langsung saya ketikkan. Jadi GoToXJ misalkan baris 10, kolom 10 baris 15. Seout. Nah, ini kalau mau nyoba biasanya tes. Nah, tes ini akan dicetak pada kolom 10 baris berapa tadi? 15. Nah, ini adalah penggunaan GoToXJ. Anda pahami? Karena nanti ini akan banyak kita gunakan dalam latihan-latihan yang kita buat. Baik. Saya lanjutkan, ini untuk GoToXJ. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke struktur dasarnya pemrograman C++, yaitu yang pertama adalah struktur urut atau sequence. Nah, secara teori ini sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari algoritma flowchart, algoritma teks dan flowchart. Secara teori sama. Perbedaannya adalah pada implementasinya. Kalau ini implementasinya adalah sebuah program. Jadi struktur urut adalah suatu struktur program di mana setiap baris program akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. Ini struktur urut. Nah, semoga masih ingat. Ini penulisannya kalau dalam bentuk flowchart
sehingga baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya itu akan dikerjakan secara berurutan. Contoh pertama akan dihitung luas persegi panjang yang diketahui panjang dan lebarnya. Maka algoritmanya ditulis seperti ini. Ini algoritma teks, kemudian ini flowchart-nya. Ini sudah kita pelajari di depan, dan saya sekarang akan mentransformasikan dari algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini saya akan perlihatkan pada posisi algoritma teks. Nanti juga mungkin akan di posisi flowchart, nanti sering kita ganti. Nah. Bagaimana mentransformasikan dari algoritma teks ini ke dalam flowchart? Tentunya kita mulai dari bagian-bagian yang memang harus didefinisikan dalam atau bisa dibuat dalam sebuah baris pernyataan program. Jadi yang pertama, ini mulai. Tentunya mulai ini adalah syarat dari sebuah algoritma. Kemudian yang kedua, baca panjang. Baca ini adalah input panjang. Nah, yang harus diperhatikan, kita harus membuat variabelnya dulu, int panjang. Baca panjang itu dengan sein panjang. Nah, untuk memperjelas apa yang harus dilakukan, kita tambahi dengan sebuah label. Misalkan masukkan panjang, itu dengan cout, masukkan panjang, titik 2, titik koma di sini. Nah, baru di bawahnya sein panjang. Nah, ini saya kasih. Ini untuk baca panjang. Baca lebar, cout, masukkan lebar, titik koma. Ini boleh sebenarnya langsung gini, sein lebar. Nah, pada prinsipnya sebuah baris pernyataan itu ketika diakhiri dengan titik koma. Kalau ini dikatakan sebuah baris editor. Tapi kalau dalam programming, sebuah baris pernyataan itu ketika diakhiri dengan titik koma. Berarti ini ada dua baris pernyataan. Boleh dijadikan satu baris, boleh di enter seperti ini, boleh. Tapi sebaiknya jangan mempersulit diri sendiri. Jadi di enter selama itu masih kelihatan, mau di kanannya boleh, tapi kalau saya lebih suka di enter. Nah, tentunya lebar ini adalah sebuah variabel, harus kita definisikan di sini. Lebar. Kemudian luas, sekarang kita definisikan variabelnya luas, koma, jangan pakai titik. Luas, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Tinggal kita hitung matematiknya. Luas sama dengan panjang kali dengan bintang lebar. Nah, sudah. Ini pada baris keempat. Baris keempat ditransformasikan ke program seperti ini. Kemudian baris kelima, tampilkan luas. Jadi cout, kita kasih label. Luasnya adalah luas. Nah, ini untuk baris kelima. Jadi caranya seperti ini. Saya yakin tidak sulit. Jadi kita harus tahu bagaimana mendefinisikan variabel dan variabel yang dibutuhkan apa saja. Kemudian kita harus tahu mentransformasikan dari baris-baris ini algoritma ke dalam baris-baris program. Supaya kita compile and run. Nah, masukkan panjang, panjangnya 10.
lebarnya 5, luasnya adalah 50. Nah, seperti ini kalau mau ditampilkan, ini kok titik 2-nya tidak sejajar dengan atasnya. Tinggal tambah spasi aja di tengahnya. Nah, kita coba lagi, compile and rank, tekan tombol F11 kalau mau cepat. Panjangnya 15, lebarnya 7, luasnya adalah 105. Saya akan memberikan contoh, saya akan masukkan panjang lebar dalam tampilan di baris 18. Jadi luasnya adalah, jadi luas persegi panjang atau misalkan dengan panjang berapa, lebar berapa adalah luas persegi panjang dengan panjang, saya lebarkan dengan panjang. Nah, ini saya hapus dulu. Dengan panjang, masukkan panjangnya, masukkan variabel panjang, dan luas dan lebarnya. Nah, ini kalau nggak cukup bisa di bawahnya, di enter. Lebar adalah luas. Nah, ini saya running. Masukkan misalkan panjangnya 20, lebarnya 10. Luas persegi panjang dengan panjang 20 dan lebar 10 adalah 200. Nah, ini dimasukkan dalam semacam kalimat atau kata-kata digabung. Nah, ini adalah contoh menghitung panjang kali lebar atau luas persegi panjang yang merupakan transformasi dari algoritma struktur teks ke dalam program Deb C++. Nah, saya lanjutkan contoh 2. Akan dihitung isi sebuah tabung yang diketahui jari-jari lingkaran dan tinggi tabung. Ini algoritma teksnya, kemudian ini flowchart-nya. Nah, untuk contoh ini saya akan transformasikan dari flowchart ke dalam program. Kalau tadi yang sudah algoritma teks dalam program, kalau ini yang flowchart-nya. Saya hapus yang bagian sini. Integer jari-jari koma tinggi. INT jari-jari koma tinggi. Real luas lingkaran isi tabung. Kalau dalam Deb C++ float. Luas lingkaran koma isi tabung. Ini adalah variabelnya. Sesuai dengan yang di flowchart, itu langsung kita transformasikan ke dalam Deb C++. Input jari-jari, say out. Masukkan jari-jari. Say in jari-jari. Input tinggi, say out. Masukkan tinggi. Say in tinggi. Baru dihitung luas lingkaran. Luas ling. Nah, ini kurang G ya.
Luas link sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah, perhatikan bahwa dalam mendefinisikan variabel, kalau ada campuran huruf besar huruf kecil, semuanya harus sama. Karena dalam C++ itu bersifat sensitive case, dibedakan antara huruf besar huruf kecil. Jangan sampai berbeda. Ini misalkan jari-jari, J-nya yang kedua huruf besar. Jadi semua jari-jari itu harus seperti ini. Tidak boleh berbeda. Saya lanjutkan untuk isi tabung. Isi tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Kemudian isi tabung ditampilkan. Cout isi tabung. Nah, kalau mau sama, isi tabung. Nah, sudah. Pada langkah-langkah flowchart ini sudah kita transformasikan ke dalam program. Nah, Anda bisa membandingkan lebih mudah mana mentransformasikan dari flowchart ke program atau tadi dari algoritma teks ke program. Tapi yang jadi catatan Anda harus bisa semuanya. Dari teks ke program, dari flowchart ke program. Memang secara nyata ini sudah jadi kalau dari flowchart ini tinggal mentransformasikan baris-barisnya. Ini kita compile and running. Masukkan jari-jari, jari-jarinya 5, tingginya 10. Nah, isi tabung 785. Ya, perhatikan, ini kok mepet titik 2 sama nilai 785-nya. Nah, tinggal nambah spasi di sini. Nah, tapi harus di compile lagi, compile and run. Jari-jarinya 10, tingginya 20. Nah, isi tabung 6280. Nah, inilah teman-teman contoh isi tabung. Sudah selesai untuk materi berkaitan dengan pernyataan dasar dalam C++. Ini sampai pada struktur urut. Selamat mencoba. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.